Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang ada di bagian terdalam lautan kita? Jauh di bawah permukaan biru yang kita kenal, tersembunyi sebuah dunia yang penuh misteri, kegelapan, dan keajaiban. Selamat datang di Palung Mariana, titik terdalam di planet Bumi. Palung ini begitu dalam, bahkan jika Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, diletakkan di dasarnya, puncaknya masih akan terendam lebih dari 2 kilometer di bawah air. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan virtual ke kedalaman yang luar biasa ini untuk mengungkap rahasia dan bertemu dengan makhluk-makhluk menakjubkan yang menyebutnya rumah. Siapkan diri kamu, karena kita akan menyelam lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan. Sebelum kita bertemu penghuninya, mari kita pahami dulu seberapa ekstrem lingkungan di Palung Mariana. Palung ini terletak di Samudra Pasifik bagian barat, dan bagian terdalamnya dikenal sebagai Challenger Deep, dengan kedalaman mencapai hampir 11.000 meter atau sekitar 11 kilometer. Bayangkan, itu setara dengan ketinggian jelajah pesawat komersial, tapi arahnya ke bawah. Tekanan air di sana lebih dari 1.000 kali lipat. Tekanan di permukaan laut ini seperti ada 8 ton beban menekan setiap inci persegi tubuhmu. Sederhananya, seperti 100 gajah berdiri di atas perangko. Suasananya gelap gulita, karena sinar matahari tidak pernah bisa menembus lebih dari 1.000 meter ke bawah laut. Suhu airnya juga sangat dingin, hanya sedikit di atas titik beku, sekitar 1-4 derajat Celcius. Lingkungan yang brutal ini terdengar mustahil untuk kehidupan, bukan? Tapi alam selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Meskipun kondisinya sangat ekstrem, kehidupan justru berkembang pesat di kegelapan Palung Mariana. Mari kita mulai perkenalan dengan salah satu penghuni paling ikonik, ikan snailfish Mariana atau Pseudoliparis wirai. Ikan kecil berwarna pucat dan tembus pandang ini adalah pemegang rekor sebagai ikan yang hidup paling dalam yang pernah ditemukan di kedalaman sekitar 8.000 meter. Bagaimana ia bisa bertahan dari tekanan yang menghancurkan? Rahasianya terletak pada tubuhnya yang unik. Ikan ini tidak memiliki sisik, dan tubuhnya yang seperti ogor-agor membantunya menahan tekanan ekstrem. Tulangnya pun sangat fleksibel. Mereka juga memproduksi zat kimia khusus yang disebut TMAO untuk melindungi protein dan sel-sel tubuh mereka agar tidak rusak akibat tekanan tinggi. Mereka adalah bukti nyata adaptasi yang luar biasa. Sekarang, mari kita menyelam lebih dalam lagi dan bertemu dengan makhluk yang lebih besar, amfipoda raksasa. Jika kamu membayangkan kutu air, kamu tidak salah. Tapi bayangkan kutu air itu berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa. Makhluk-makhluk ini adalah krustasea, mirip seperti udang yang telah beradaptasi menjadi pemulung-ulung di dasar laut. Mereka memakan apa saja yang jatuh dari atas, mulai dari sisi ikan mati hingga bangkai paus yang tenggelam. Ukuran raksasa mereka sebuah fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Mungkin merupakan cara adaptasi untuk menyimpan energi lebih lama di lingkungan di mana makanan sangat langka dan sulit ditemukan. Mereka adalah tim pembersih yang sangat penting bagi ekosistem di kedalaman. Tidak hanya hewan besar, dunia mikroba di Palung Mariana juga sangat menakjubkan. Di dasar Challenger Deep, para ilmuwan menemukan komunitas mikroorganisme yang sangat aktif. Bakteri-bakteri ini tidak mendapatkan energi dari matahari seperti tumbuhan di darat. Sebaliknya, mereka mendapatkan energi dari reaksi kimia, sebuah proses yang disebut kemosintesis. Mereka mengolah senyawa seperti metana dan sulfur yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut. Mikroba-mikroba ini menjadi fondasi dari jaring-jaring makanan di Palung Mariana. Mereka adalah produsen utama di dunia. Tanpa cahaya ini menyediakan makanan bagi makhluk lain yang lebih besar.
Keberadaan mereka menunjukkan bahwa kehidupan bisa ada di tempat-tempat paling tak terduga sekalipun. Tentu saja, tidak ada pembahasan tentang laut dalam yang lengkap tanpa menyebutkan makhluk-makhluk aneh dan sedikit menyeramkan. Di kedalaman yang lebih dangkal di atas palung, kita bisa menemukan ikan anglerfish. Ikan ini terkenal dengan metode berburunya yang unik. Betinanya memiliki semacam ampan pensing bercahaya yang menjuntai di depan mulutnya. Cahaya ini yang dihasilkan oleh bakteri bioluminescent digunakan untuk menarik mangsa di kegelapan abadi. Begitu mangsa mendekat, ikan anglerfish akan langsung menyergapnya dengan mulutnya yang besar dan gigi-gigi yang tajam. Ini adalah contoh sempurna dari evolusi predator di lingkungan di mana setiap kesempatan makan sangat berharga. Selain itu, ada juga teripang laut dalam atau yang sering disebut sea pig atau babi laut. Makhluk ini sebenarnya adalah sejenis timun laut yang memiliki kaki-kaki tabung yang membengkak, membuatnya tampak seperti babi kecil yang berjalan lambat di dasar laut. Mereka bergerak dalam kelompok besar, menyaring lumpur di dasar laut untuk mencari partikel organik sebagai makanannya. Meskipun penampilannya aneh, mereka memainkan peran penting dalam mengaduk sedimen di dasar laut, mirip seperti cacing tanah di darat. Mereka membantu mendaur ulang nutrisi dan menjaga kesehatan ekosistem dasar laut yang rapuh. Perjalanan kita ke Palung Mariana menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan adaptasi kehidupan dari ikan tanpa sisik yang mampu menahan tekanan penghancur, krustasea raksasa yang menjadi pemulung efisien, hingga mikroba yang menciptakan energi dari bahan kimia. Setiap makhluk di sini adalah sebuah keajaiban evolusi. Mereka telah beradaptasi untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di salah satu lingkungan paling ekstrem di planet kita. Keberadaan mereka adalah pengingat bahwa masih banyak sekali hal yang belum kita ketahui tentang lautan kita sendiri. Lebih dari 80% lautan di dunia masih belum terjelajahi. Dan siapa tahu makhluk-makhluk menakjubkan apalagi yang menunggu untuk ditemukan di kedalaman sana. Eksplorasi Palung Mariana bukan hanya tentang menemukan spesies baru. Ini juga tentang memahami asal-usul kehidupan, batas-batas ketahanan biologis, dan bahkan mencari petunjuk tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain dengan lingkungan ekstrem. Namun, eksplorasi ini juga membawa tanggung jawab. Ancaman seperti polusi plastik dan perubahan iklim ternyata sudah mencapai bahkan titik terdalam di bumi ini. Sampah mikroplastik telah ditemukan di dalam tubuh amfipoda yang hidup di Palung Mariana. Ini adalah pengingat yang menyedihkan bahwa tindakan kita di permukaan dapat berdampak hingga ke tempat paling terpencil sekalipun. Melindungi lautan berarti melindungi seluruh ekosistemnya, dari permukaan hingga ke dasar yang paling dalam. Jadi, lain kali kamu menatap lautan yang luas, ingatlah bahwa di bawahnya ada dunia yang penuh dengan misteri, keindahan, dan kehidupan yang luar biasa tangguh. Palung Mariana adalah bukti kekuatan alam dan keajaiban evolusi. Semoga penjelajahan ini memberimu wawasan baru tentang betapa berharganya planet kita. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan menakjubkan ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya. Bagikan ke teman-temanmu yang juga penasaran dengan laut dalam. Dan tentu saja, subscribe di channel Kang Shafi untuk petualangan-petualangan ilmiah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.